Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari-saudara sekalian. Selamat memulai hari Rabu tanggal 10 November 2021. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan bertepatan di hari ini, semoga di dalam peringatan wajib ini kita juga merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan yang dirasakan untuk Anda semua. Semoga berkat Tuhan tercurah untuk Anda semua, dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Yang hari ini mungkin sedang merayakan ulang tahun, selamat merayakan ulang tahun rahmat kehidupan, entah itu ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun yang lain, misalnya ulang tahun perkawinan atau perayaan-perayaan yang lain. Semoga dari perayaan dan juga syukur itu lalu berkat Tuhan semakin deras mengalir untuk Anda dan keluarga Anda. Di hari Rabu tanggal 10 November 2021 kita akan merenungkan kembali bacaan Injil, dan hari ini kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita mungkin kita pernah punya pengalaman di saat kita tidak dianggap, atau mungkin pernah juga punya pengalaman kita dipandang negatif oleh orang lain, atau ekstrimnya kita punya pengalaman mungkin disingkirkan di dalam kehidupan bersama, tidak dianggap sebagai teman, atau mungkin di dalam hidup keluarga kita tidak lalu diterima oleh anggota keluarga yang lain. Situasi ini pasti menjadi situasi yang sangat tidak nyaman. Pasti ada kesedihan yang dirasakan oleh kita semua saat kita ada dalam situasi ini. Seolah-olah kehidupan menjadi tidak adil, seolah-olah beban berat yang sedang kita tanggung semakin berat karena tidak menemukan dukungan dari orang-orang yang seharusnya mencintai dan mengasihi kita. Hari ini Yesus bertemu dengan 10 orang kusta yang dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang kusta, mereka dianggap sebagai orang yang mendapatkan hukuman dari dosa besar yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan memberikan hukuman dalam bentuk sakit kusta. Sebuah sakit yang saat itu menjadi lambang kedosaan dan dianggap sebagai orang yang layak untuk dikucilkan. Mereka tinggal jauh dari kehidupan masyarakat, mereka tinggal di gua-gua kebanyakan, atau mungkin dibuatkan rumah yang ada di tengah gurun, terpisah dari masyarakat banyak. Mereka memakai gelang yang berbunyi atau membawa tongkat yang punya lonceng atau keliningan gitu ya, supaya kalau mereka jalan lalu banyak orang tahu kalau orang kusta ini mendekat, maka orang-orang akan mulai lari dan juga meninggalkan tempat itu. Sebegitunya orang meninggalkan orang kusta. Orang kusta tidak hanya sakit secara fisik, tetapi dia juga sakit secara spiritual, secara sosial, dan pasti sakit juga secara psikologis karena dalam sakitnya dia tidak mendapatkan dukungan. Di saat 10 orang kusta ini datang kepada Yesus, 10-10-nya itu sebetulnya mengalami penyembuhan. Tetapi hanya satu orang yang kembali untuk memuliakan Tuhan, dan dia adalah orang Samaria.
seorang yang punya latar belakang dianggap sebagai orang yang layak untuk dikucilkan. Jadi kalau kita melihat orang Samaria ini bertumpuk-tumpuk alasannya untuk dihindari. Pertama, dia sebagai orang Samaria dianggap sebagai orang yang berdosa karena darahnya tidak murni, karena dia dianggap menyembah dewa-dewi. Kemudian ditambah lagi dia sakit kusta, maka orang sudah begitu melihat dia secara negatif. Tapi latar belakang hidupnya yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kedukaan, membuatnya begitu bersyukur di saat ia mendapatkan hal baik di dalam hidupnya. Kerap kali kita juga ada dalam situasi ini. Kita mendapatkan hal baik, tetapi kita lupa untuk bersyukur. Di saat kita membutuhkan, kita meminta dengan begitu tekun. Tapi di saat kita menerima, jangan-jangan kita lupa akan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Semoga hari ini dalam setiap hal yang kita terima, dalam berkat yang kita dapatkan dari Tuhan, entah itu kecil atau besar, entah itu sederhana ataupun luar biasa, kita menjadi seperti orang Samaria hari ini yang hatinya selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Karena semakin kita bersyukur, semakin kita bahagia hidupnya. Semakin kita bahagia hidupnya, orang lain di sekitar kita juga akan merasakan berkat Tuhan melalui kita semua. Selamat hari Rabu tanggal 10 November 2021. Selamat menikmati kasih Tuhan untuk Anda semua dan semanggi, semangat pagi hari ini.